Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Mutakin Aska dengan NIM H1051221026. Di sini saya akan menjelaskan tentang project saya, yaitu project web pemrograman web yang menggunakan CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete. Bisa dilihat tampilan sini dan codingannya di sini. Pertama dari codingannya yaitu menggunakan Bootstrap pada bagian head dan menggunakan sedikit CSS tambahan buatan sendiri. Lanjut ke title-nya, ada story life seperti yang tertulis di atas. Lalu di body ada navigasi yang dimana menggunakan Bootstrap agar tampilannya seperti ini. Ini Bootstrapnya untuk navbar dan background white. Lalu ada span class yang dimana menggunakan Bootstrap juga di sini, yang bertuliskan story life dan sedikit CSS tambahan yang dimana mengubah warna dari teksnya itu sendiri. Lanjut di bagian kontainer. Bagian kontainer ini bisa dilihat tampilannya seperti di sini, yang dimana ada warna hitam di bagian isinya dan border putih. Ini saya ubah sendiri di bagian CSS di sini. Dari backgroundnya display table untuk bisa menampilkan seperti ini. Lalu margin top, border radius, border, dan justify content. Lalu di bawahnya ada berisi pustaka cerita yang sudah diatur juga di CSS warnanya aja. Lalu ada disuruh masukkan koneksi PHP yang dimana file ini adalah berisi tentang untuk mengkoneksikan PHP ini ke database. Oke, untuk koneksi ke database-nya ini ada di sini. Bisa dilihat di storyline di PHP MyApp ini. Nah, kita lihat bagian struktur. Di bagian database ini ada tabel yang bernama story. Dan strukturnya di sini ada nama dari isi tabel atributnya, yaitu ID, nama, judul, isi, dan tanggal. Ini data yang akan kita simpan nanti. Lalu lanjut ke sini, index. Nah, di sini kita di awal akan mengecek apakah ada kiriman form dari method post yang mengambil data dari form. Lalu mengecek apakah kondisinya berhasil atau enggak. Di sini tertulis bahwa ada query yang tertulis delete from story, yang dimana ini akan digunakan untuk button delete. Lalu lanjut mengecek kondisinya berhasil atau tidak. Jika berhasil maka di refresh atau kembali ke PHP ini sendiri. Jika tidak maka akan ada peringatan data gagal dihapus. Oke, ada. Lanjut ke tabel, bagian tabel sini itu ada bagian atasnya dulu, ini mana berisi nomor, ID, nama, judul, isi, tanggal, dan opsi. Nah, ini juga menggunakan Bootstrap agar tampilannya seperti ini. Lalu di bagian bawahnya untuk menambahkan database-nya lagi, untuk mengakses database-nya lagi, dan menggunakan query select all from story order by ID, yang dimana dia menyeleksi seluruh data pada tabel story tapi di order by ID. Nah, hasilnya ini merupakan MySQL query yang dimana isinya adalah koneksi itu lalu query itu sendiri. Nah, no ini untuk bisa melakukan perulangan atau increment bahasa lainnya. Di sini dilakukan perulangan while yang dimana menampilkan keseluruhan data yang ada pada database. Untuk menampilkannya, di sini ada nomor seperti yang di sini, nomor 1. Lalu ada ID, ada nama, judul, isi, tanggal, dan opsi. Opsi ini ada 2 tombol. Yang pertama update, yang kedua delete.
sebelumnya untuk tampilan ini, nama judul sheet, ada pakai strlen agar membatasi huruf yang atau angka yang masuk ke yang tampil. Di sini saya men-setting sebanyak 20, selebihnya bakal dititik-titik. Lanjut ke bagian tombol update, dia bakal diarahkan ke update PHP, yang dimana berdasarkan data ID-nya. Nah, ini menggunakan Bootstrap juga lagi-lagi untuk mengubah tampilannya. Ini teksnya update ini. Lanjut tombol selanjutnya juga sama, tapi ini karena ini delete, dia bakal kembali ke PHP file ini sendiri karena sumbernya terfokus di sini, yang dimana memiliki query untuk menghapus data yang ada pada database. Oke, bagian bawahnya ada tombol tambah data yang sesuai menggunakan Bootstrap, lalu ada dialihkan ke create PHP jika kita mengkliknya. Untuk percobaannya kita coba dulu delete. Nah, datanya berhasil dihapus. Kita cek di database apakah datanya berhasil terhapus juga. Nah, datanya tidak ada. Oke, lanjut kita tambah data ke bagian create. Untuk bagian create ini juga menggunakan Bootstrap dan menggunakan sedikit CSS, dan bagian awalnya juga sama, dimana kontainernya gunakan style CSS yang di sini. Nah,